Kedatangan Kaisar Bintang 5 sudah dekat. Xiao Yan tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia berjalan sedikit, dan tubuhnya berlari menuju ruang latihan. Le Shaolong memegang Zixin dan dengan obat harum di tangannya, dan menginjak dengan cemas. King Muer cemas, "Beri aku Zixin dan aku akan mengirimkannya ke pembohong kecil." Petik 2. Jangan panik. King Haoran dengan rajin menatap Xiao Yan yang menghilang di malam hari. Meski khawatir, dia sangat tenang. Dia berani melakukannya, dia yakin. Petik 2. Saudaraku, dia bahkan tidak punya paku. Siapa di antara kita yang pernah mendengar tentang neraka Kaisar Bintang 5 saja? King Muer sangat cemas hingga dia hampir menangis. Saudari Muer, bukankah kita pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Zenni, penuh percaya diri pada Xiao Yan, melangkah maju untuk memegang King Muer. Dan kemudian menyapa semua orang, "Ayo, mari saksikan keajaiban ini." Petik 2. Kerumunan berdiri di udara di atas ruang latihan, memandang Xiao Yan yang berdiri tegak. Dan langit tempat diseduh Wanjun Thunder. Xiao Zhan hanya bisa menghela nafas. "Saya pikir ketika saya adalah seorang Kaisar Bintang 5. Saya juga mengenakan Warcraft Inner Armor Puncak Bintang 6. Petik 2. Memotong. Ketika Anda berada di puncak 4 bintang, apakah Anda memiliki kekuatan fisik Xiao Shao sekarang? Petik 2. Saya tidak mengandalkan Zixin dan saya tidak mengenakan baju besi bagian dalam. Saya secara fisik melawan malapetaka Kaisar Bintang 5. Meskipun saya percaya pada Xiao Shao, saya masih merasa kaget." Petik 2. Dengan kemampuan Xiao Shao, langit dan bumi, petir hitam dan 4.000 petir di depan seharusnya bebas dari rasa khawatir. Kita hanya perlu memperhatikan halilintar terakhir, yang paling mengerikan dari Kaisar Bintang 5. Petik 2. Sudah lama bagi Kaisar Bintang 5 untuk memimpin. Kita lihat saja. Petik 2. Saat semua orang menunggu Kaisar Bintang 5 Xiao Yandu merampok di markas kuil dan di ujung lain kota Jucheng, mutiara malam yang tak terhitung jumlahnya bertatahkan kubah menerangi seluruh aula saat siang hari, dengan lusinan api-api kuno perunggu besar. Itu membakar, mengusir hawa dingin di tengah malam tanpa jejak. Tetapi tidak bisa mengusir hawa dingin di hati tingkat tinggi dan hall, yang berdiri dalam 2 baris di aula. Aula itu sunyi. Hanya pria paruh baya dengan wajah muram di singgasana yang membentur pegangan. Dengan suara yang jelas dan terdengar. Setiap suara terdengar seperti palu yang berat di hati orang-orang di bawah garis. Membuat semua orang tidak memiliki atmosfer berani keluar. Siapa yang bisa memberitahuku, mengapa tidak ada orang yang memasuki gua darah kuil dan kali ini? Petik 2. Orang paruh baya itu bertanya dengan dingin, tetapi suaranya tidak nyaring. Tetapi dengan niat membunuh di angin musim gugur. Masih ada keheningan di bawah. Semua orang berkata, "Apakah Anda masih perlu menanyakan pertanyaan ini? Gua darah pembunuh telah ditutup begitu lama, dan binggian serta dinding belum kembali." Jawabannya terbukti dengan sendirinya. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanyalah tanda kemarahan pemilik candi. Siapa yang mau menyentuh cetakan ini? Benar saja, pemilik kuil, dan tidak menunggu siapapun untuk menjawab. Dengan pecahnya pegangan batu giok,
kata-katanya yang dingin bergema di aula. Siapa yang begitu berani? Siapa yang berani memindahkan kuil dan kita? Dan berani melakukan sesuatu kepada anak-anak Tuhan? Katakan padaku, siapa itu? Petik 2. Melihat kesunyian orang-orang berulang kali, tuan rumah istana dan mengangkat kepalanya dan menggoyangkan lengan bajunya ke belakang, meledakkan kursi batu giok dari marmer putih menjadi bubuk yang pecah. Kuil dan yang lebih tua memandang ke sekeliling kerumunan yang membungkuk dan tidak mengatakan apa-apa dan harus berdiri dan mengepalkan tangan ke kuil Lord dan berkata, Tuan Kikiang berani mengambil tindakan terhadap orang-orang di kuil dan kami. Hanya ada satu segenggam kekuatan, dan berani untuk memulai dengan putra kedua dan nona muda. Tetapi lelaki tua itu tidak tahu untuk sesaat kekuatan mana yang berani begitu berani. Tolong beri waktu kepada bawahannya. Petik 2. Aku akan berakhir sekarang. Petik 2. Rasa sakit karena kehilangan membuat pemilik kuil dan tidak sabar menunggu penyelidikan yang lambat, dan dia menyela kata-kata di belakang sesepuh dengan kasar. Melihat bahwa para tetua sedang makan, tetua kedua mengepalkan tinjunya dengan dingin dan berkata, Ya Tuhan, saya pikir, daripada menyimpulkan kekuatan mana yang memiliki keberanian ini, lebih baik menyimpulkan kekuatan mana dalam pertumpahan darah pembunuhan yang memiliki kekuatan ini. Putra kedua adalah seorang super jenius. Wanita muda itu adalah seorang jenius yang tak tertandingi di antara kaisar bintang 4 di dunia, dan ada begitu banyak penjaga elit. Kekuatannya sangat kuat, dan mereka bisa habis. Saya pikir kisaran ini sangat kecil. Petik 2. Itu masuk akal. Dan Diao menundukkan kepalanya sedikit. Dan ada sentuhan dingin di matanya. Lalu, menurut situasi yang Anda miliki, kekuatan mana yang paling mungkin? Petik 2. Kedua sesepuh, yang dikenal karena kelihayannya, memperoleh banyak kepercayaan setelah menerima penegasan dari kepala kuil. Setelah memilah informasi yang berantakan di otak mereka, mereka berkata, hanya ada dua hal yang dapat melakukan ini. Pertama, ini adalah upaya bersama dari banyak kekuatan. Kedua, kejeniusan tak tertandingi dari kekuatan individu yang melampaui wanita muda itu memimpin markas besar untuk melakukannya. Petik 2. Jadi, tidak ada tersangka kecil dalam 10 prestasi pembunuhan teratas. Dan Dian perlahan mengepalkan telapak tangannya. Di antara mereka, Xiao Yan, yang nomor 1, paling mencurigakan. Petik 2. Itu benar. Sesepuh kedua menjawab, saya telah memeriksa yang lain satu persatu. Kekacauan itu abadi dan milik keluarga Warcraft, dan naga yang marah itu adalah iblis. Dan tidak akan dengan mudah menghadapi kuil dan kita. 7 lainnya tidak memiliki kejeniusan yang tiada taraf. Tapi salah satu anak dengan mata emas bersama Xiao Yan. 2 jenius teratas memang bisa menjadi ancaman besar bagi tim dan kita. Petik 2. Xiao Yan, saya pikir Anda beruntung lolos dari kejaran 4 orang yang saya kirim. Terakhir kali, saya tidak berharap Anda memiliki kekuatan. Tidak peduli seberapa unggul Anda hanyalah seorang patriark Xiao kecil. Di depan kuil dan saya, Anda Xiao hanyalah seekor jangkrik. Kali ini, saya ingin membiarkan seluruh suku Xiao Anda dimakamkan untuk anak-anak saya. Petik 2.
Tuan dan diam-diam memutuskan dalam hati bahwa itu adalah perilaku Xiao Yan. Wajahnya bengkak parah, dan dia menggeram dan memerintahkan, "Beri aku perintah. Segera hubungi orang-orang, aku akan menghancurkan orang-orang Xiao." Petik 2. Jangan lakukan itu. Penatua kedua bergegas maju dan membujuk. Orang Xiao tidak diizinkan melakukan apapun di rumah Xiao di kota Jucheng. Petik 2. Ketiga tetua itu juga melangkah maju untuk mematahkan semangat. Rumah Xiao dan Sang Meng adalah mitra. Dan Sang Meng tidak akan pernah duduk dan menyaksikan kematian Xiao Xiao. Selain itu, Kaisar Iblis dan Xiao Yan adalah saudara. Jika kita mulai dengan orang-orang Xiao, Kaisar Iblis sangat mungkin menentang kita. Tolong minta Tuhan untuk berpikir 2 kali. Petik 2. Aturan bahwa kota raksasa tidak bisa dilawan. Itu hanya kendala pada kekuatan kecil dan menengah. Jika saya membuat pengecualian di istana dan, bagaimanapun juga, akan menjadi masalah besar untuk memberikan pernyataan dan kompensasi tertentu kepada pasukan utama. Mata dan dian-dian melebar, dan amarah membara di hatiku. Sang Meng, aku belum berani menghadapi amarah dan dangku. Aku tidak percaya mereka akan berani melawan dan dianku untuk suku orang Xiao. Adapun Kaisar Iblis King Haoran, itu belum menjadi iklim. Jika dia melawan kuil dan kami untuk orang-orang Xiao, itu hanya akan memperburuk penyatuan iblis. Saya tidak percaya dia akan mengabaikan penyatuan iblis. Petik 2. Bisakah? Penatua kedua sedikit ragu dan melanjutkan. Sang Meng sudah lama biasa-biasa saja di pasar obat Tiongkok. Dan bukan karena mereka memanfaatkan kesempatan Xiao Fu untuk bergabung dengan orang-orang setan, dan setan untuk menghancurkan saya. Mungkin, jangan lupakan Tuan Istana, Zhen Bufan adalah adik dari Zhen Zongfu. Dan menurut informasi yang kami terima, kaisar-kaisar telah mengunjungi Xiao Fu secara langsung. Hubungan antara iblis dan Xiao Fu tampaknya tidak sederhana. Jika situasi di mana 4 kekuatan super bekerja sama benar-benar akan menghancurkan kuil dan kita. Petik 2. Penatua juga cemas. Penatua kedua mengatakan bahwa ras manusia, ras iblis, dan ras iblis memiliki kepentingan dalam aliansi bisnis. Jika aliansi bisnis memperketat rumah Xiao dan melibatkan kepentingan 3 ras besar, kemungkinan mereka bergabung sangat besar. Tuhan. Petik 2. Itu tentang keamanan kuil dan keempat tetua juga berdiri. Selain itu, kita harus mengakui bahwa dalam pertumpahan darah pembunuhan, hidup dan mati ditentukan oleh kekuatan. Kami mengabaikan orang-orang Xiao dan dengan mudah memberikan kekuatan super ini sejujurnya. Selain itu, kami tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Xiao Yan melakukannya. Petik 2. Bergabung bersama, abaikan, tidak ada bukti. Kata-kata ini mengalir seperti baskom berisi air dingin. Menenangkan pemilik kuil dan yang marah. Dia melirik kerumunan dengan mata tegas, dan kesuraman di matanya semakin kuat. Kalau begitu beritahu pemilik kuil ini, apakah perlu membiarkan orang Xiao melakukan ini? Petik 2. Bagaimana mungkin? Siapapun yang berani mengacaukan kuil dan tidak akan ada habisnya. Saya melihat bahwa penguasa aula berangsur-angsur menjadi tenang. Dan suara tetua kedua membawa sedikit rasa malu. Meskipun kami tidak dapat melakukan apapun dengan orang-orang Xiao,
Kami dapat mengirim seseorang untuk memburu Xiao Yan. Petik 2. Tuan rumah istana dan berteriak dengan tegas. Membunuh Xiao Yan saja tidak cukup untuk melampiaskan kebencianku. Petik 2. Tetua kedua meludah dan berkata, "Ya Tuhan, selama Xiao Yan disingkirkan, orang-orang Xiao tidak akan memiliki kemungkinan untuk terus bekerja sama dengan Liga Sang Meng, dan mereka hanya akan dapat kembali ke Dizu. Pada saat itu, seluruh orang Xiao akan selamat bukan di tangan kita." Pada akhirnya, kedua telapak tangan kedua tetua itu terulur, seolah-olah mereka telah mengendalikan nasib rakyat Xiao. Setelah mendengarkan kata-kata tetua kedua, penguasa kuil dan menatap kubah aula, wajahnya terus berubah, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Sepertinya dia berjuang keras. Setelah beberapa saat, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Biarkan saja." Petik 2. Kamu harus memberiku kesuksesan kali ini. Jika seperti terakhir kali, saya hanya akan bertanya kepada Anda. Apa kamu mendengar saya? Tanda seru, tanda seru. Petik 2. Tiba-tiba, minuman yang tiba-tiba. Seperti suasana hati yang berubah-ubah dari tuan rumah kuil dan saat ini membuat takut semua orang yang baru saja melepaskan hati yang menggantung. Terakhir kali kami tidak tahu tentang kekuatan Xiao Yan, kami benar-benar meremehkannya. Penatua menjelaskan dengan tergesa-gesa dan kemudian segera berjanji, kali ini tidak. Dia keluar dari pertumpahan darah kali ini. Dan saya kira dia akan segera menerobos ke bintang 5. Petik 2. Saya kira demikian. Penatua kedua mengangguk. Untuk menjamin pembunuhan yang sangat mudah dari Xiao Yan bintang 5, saya pikir kita harus mengirim petarung bintang 6 kali ini. Petik 2. Oke. Penatua setuju untuk mengangguk, menurut pendapat saya. Untuk memastikan bahwa dia akan dibunuh, kali ini kami mengirim 2 kaisar petarung puncak bintang 6. Ditambah 5 kaisar petarung tingkat menengah bintang 6. Bahkan jika dia memiliki pembantu, dia sudah mati. Petik 2. Untuk menenangkan kemarahan Tuan Kuil, telapak tangan sesepuh dimiringkan dan dia dipenggal. Itu dia. Segera perkuat pemantauan keberadaan Xiao Yan. Saya ingin melihat kepala Xiao Yan. Lebih cepat lebih baik. Petik 2. Penguasa aula istana dan memberikan kata ini dengan dingin dan tertinggal, meninggalkan kerumunan yang tulus dan ketakutan. Pada saat yang sama, lusinan pria kulit hitam sedang duduk bersila di aula markas jauh di dalam wilayah roh iblis, dan kabut di wajah mereka menjadi lusinan awan gelap. Gua darah pembunuh ditutup, dan bayangan jiwa tidak pernah kembali. Apakah kalian semua tahu? Petik 2. Suara serak itu persisnya adalah patriark dari keluarga roh jiwa. Bawahan dikenal. Ketiga tetua sedikit menundukkan kepala. Tampaknya Soul Shadow telah menderita secara tak terduga. Ini adalah kerugian terbesar kami dalam beberapa tahun terakhir. Tidak tahu siapa yang melakukannya. Petik 2. Suami saya juga ingin tahu. Suara serak dari suku roh iblis bergema, dan nada yin memilukan. Soul Shadow pasti jenius suku yang tak ada habisnya, dan kekuatannya luar biasa. Itu telah dibunuh secara gila-gilaan dalam pembunuhan. Apakah itu melacak atau bersembunyi? Tidak ada seorang pun di antara tangga yang benar ditanam di gua darah pembunuhan. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak mempercayainya? Petik 2.
Penatua kedua bertanya, tidak peduli seberapa baik dia bersembunyi. Sulit untuk menghindari deteksi kekuatan jiwa. Apakah dia akan ditanam di tangan seorang jenius yang kuat? Menurut laporan mata-mata dan Bingqian yang memiliki jiwa yang kuat tidak kembali ke kuil dan mungkinkah dia terbunuh dalam kekalahan dan cedera? Petik 2. Ini tidak mungkin. Jiwa dari mulut suku monster jiwa berkedut beberapa kali. Kamu tidak tahu, bayangan jiwa harus masuk dengan kartu yang tidak terlihat. Jika bayangan jiwa tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi dan Bingqian tidak cukup untuk menyebabkan bayangan jiwa benar-benar ancaman kematian. Petik 2. Pita hijau di dahi para pemimpin roh melonjak. Kali ini, para hantu tidak hanya kehilangan 10.000 tahun kejeniusan langka yang tak tertandingi, tetapi juga kehilangan kartu hantu yang tak terlihat. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Penatua yang telah duduk diam setuju. Memang, dengan pekerjaan tersembunyi dari bayangan jiwa. Bayangan jiwa dengan kartu tak terlihat. Jika tidak ada inisiatif untuk memprovokasi para jenius tak tertandingi itu, tidak ada yang bisa membuatnya terkejut. Berbicara di sini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tujuan bayangan jiwa untuk memasuki fantasi adalah untuk membunuh Xiao Yan. Tetapi sekarang Xiao Yan masih hidup dan utuh. Saya mendengar bahwa pahala pembunuhan masih menduduki peringkat pertama. Apakah itu akan terjadi? Petik 2.